Keluarga itu tahu nggak kalau kamu berbeda? Kalau sekarang nggak tahu ya, soalnya saya udah sering kode nih, kayak ngupdate status itu tentang BL gitu kan. BL itu apa? Boys Love. Oh, itu apa? Itu Islam? Cerita? nggak sih, ya semacam film atau cerita tentang cowok sama cowok kayak gitu. Oh, itu kamu update statusnya? Iya. Dan dilihat oleh keluarga kamu? Ada beberapa yang lihat, tapi saya nggak tahu sih mereka mengasumsikannya hanya sekedar status atau apa, saya nggak tahu kayak gitu. Saya mencoba untuk membuka diri aja sih. Jadi kamu pikir mungkin keluarga kamu sudah tahu tentang? Mungkin. Ada reaksi nggak dari keluarga? Nggak ada sama sekali. Kamu tipe yang apakah kalau misalnya keluarga tahu itu kamu oke-oke aja, atau misalnya kayak bahaya deh kalau keluarga saya tahu. Kamu tipe yang mana? Kalau dulu mungkin saya tipe yang kedua, bahaya kalau keluarga tahu. Kalau sekarang saya cuek, saya bodo amat kayak gitu. Toh hidup cuma sekali, toh juga perbedaan saya tidak mempengaruhi hidup dia kayak gitu. Hidup saya, hidup dia. Nah, bener banget nih. Jadi kayak entah dia LGBT atau bukan, dia tetap manusia. Ya, semasa dia berbuat baik, ya udah diterima aja. Kita tahu banyak banget ada kaum LGBT yang bahkan sangat berprestasi. Tadi pagi saya baca ternyata CEO Apple yang terbaru, ya koreksi saya kalau saya salah, kalau nggak salah namanya tim C ya, saya lupa. Itu adalah salah satu kaum LGBT juga. Jadi yang melanjutkan Steve Jobs itu adalah salah satunya LGBT juga. Terus juga Perdana Menteri Belgia kalau nggak salah, formernya yang sudah dulu itu juga LGBT. Jadi banyak banget sebenarnya LGBT yang berprestasi. Bukan berarti kalau kamu orientasinya berbeda, itu kamu bukan manusia lagi, atau misalnya kamu tidak berguna untuk masyarakat. Malah banyak yang berguna. HP yang kamu pakai sekarang ada lambang Apple-nya, itu dibuatnya oleh salah satu kaum LGBT. Jadi perlu banyak orang yang tahu seperti itu ya. Oke. Apakah dia yang membuat kamu kayak merasa tertarik dengan pria, atau sebelumnya kamu udah kayak ngerasa kayaknya saya suka deh lihat pria yang rapi? Kalau bilang dia mau tertarik sih enggak, karena banyak kok orang yang saya kagumi ya, terutama cowok nih. Banyak yang saya kagumi cuma kayak sekilas lihat di foto atau scroll beranda gitu kan. Oke, kita move sedikit ya dari pengalamannya Adik An. Saya ingin tahu lebih dalam. Mungkin Adik An lebih tahu banyak tentang LGBT itu sendiri. Kalau lesbian saya ngerti, itu adalah perempuan dengan perempuan. Gay adalah pria dan pria. Yang membedakan dari segi penampilan dari gay dan biseksualnya atau transseksual apa maknanya? Mungkin kalau bagi saya LGBT itu kan lesbian, gay, biseksual, T itu mungkin transgender kali ya. Saya juga pertama kali baca T-nya tuh transgender kayak Transgender bukan transseksual. Nah, itu juga. Oke. Mungkin saya yang salah atau gimana, saya juga kurang tahu. Kalau Adik sendiri membedakan yang kamu itu masuk ke G dan kamu itu masuk ke B itu gimana? Mungkin nggak tahu ya, kalau dibilang saya pure G nggak juga, karena saya juga suka sama lawan jenis kayak gitu. Karena jujur saya juga pernah kok pacaran sama cewek gitu. Kamu memang tertarik? Tertarik dengan perempuan itu ya? Oh, berarti kamu lebih ke yang mana? Kalau kamu sendiri melihat diri kamu? Kalau saya melihat diri saya, ya maaf kalau salah ya. Saya lebih menyimpang ke arah biseksual mungkin, kayak gitu. Karena saya juga nggak tahu. Kadang juga saya ngeliat cowok tuh aneh juga kayak gitu. Kadang bagus, sekarang jelek kayak gitu. Tergantung mood aja kayak gitu. Oke. Kalau kamu lihat diri kamu sendiri, apakah kamu lebih tertarik dengan pria atau tertarik dengan wanita? Kalau dari sendiri, kayak yang tadi saya bilang 50-50 sih sebenarnya. Dua-duanya kamu tertarik? Iya. Oke, itu menarik sekali. Nah, ini juga saya ingin tanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin jadi penasaran, jadi sebuah keingintahuan bagi banyak orang. Kamu apakah bisa membedakan yang mana dia, oh ini kayaknya wanita tapi dia sepertinya agak biseksual atau lesbian, oh ini pria sepertinya dia kayak sedikit lebih gay atau sedikit lebih biseksual dan seterusnya. Bisa nggak? Kalau misalnya asal nebak sih enggak ya, karena apapun yang kita katakan, misalnya ada cowok sama cowok nih berduaan, kita bilang mereka gay, toh mereka belum tentu gay kayak gitu. Jadi saya nggak mau
ngejudge duluan kalau mereka tuh gay atau bukan, atau lesbi atau bukan. Saya nggak mau. Jadi kalau emang mereka gay ya silahkan gitu kan, juga mereka nggak mengganggu saya. Tapi kalau dari segi penampilan kamu bisa lihat? Kalau segi penampilan sih, kalau buat yang gay ya maaf nih kalau salah kan, karena Ini pendapat kamu ya, aja ya? pendapat saya aja. Kalau mungkin kalau untuk cowok nih yang kelihatan gitu mungkin agak lebih feminim kayak gitu. Terus kalau untuk lesbi mungkin dia tomboy lah, kalau cowok tomboy gitu kan. Tapi kan belum tentu juga. Karena ada yang pernah bilang kayak ini. Cowok yang normal dan suka nge-gym itu belum tentu lurus. Dan cowok yang kamu bilang gay belum tentu gay. Kayak gitu. Dan itu kebukti? Iya. Oke. Jadi kita nggak bisa bedain dari penampilannya kalau dia misalnya agak feminim belum tentu dia gay. Atau kalau misalnya dia suka olahraga atau suka dilatih workout itu belum tentu dia normal kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke sedikit lebih privasi, tapi adik An boleh jawab itu, boleh enggak, terserah aja. Kalau adik An sendiri kan tadi sudah pernah pacaran dengan perempuan ya selama 1 tahun, itu lumayan lama. Kalau sama pria pernah nggak? Pernah. Berapa kali? Nggak sampai setahun sih kayaknya. Nggak, maksudnya berapa kali? Berapa orang? 1. Hanya 1 saja. Ya. Oke, waktu itu boleh dijelaskan nggak? Awalnya gimana? Kok bisa akhirnya jadi pasangan? Kalau gimana ya jelasinnya? Kalau untuk yang kaum LGBT nih kan punya nih kayak aplikasi. Nah, aplikasi khusus mereka tuh entah itu ya lesbi atau gay kayak gitu. Nah, setelah itu kan saya download nih juga. Nah, gimana ya bilangnya ya? Kayak Tinder tuh lah, cari pasangan di online kayak gitu. Nah, setelah itu kan bukan duluan sih ngechat, maksudnya orang duluan yang ngechat kayak gitu, chat-chatan. Setelah klop, ya udah kita ketemuan secara real. Masih ngobrol-ngobrol biasa nih ketemuan realnya. Habis itu kalau emang dia cocok ya dia yang ngomong ke saya. Oh gitu. Jadi kayak sistem aplikasi itu kamu berawal dari chat, dari chat memutuskan untuk ketemuan. Nah, yang memutuskan ketemuan tuh tergantung orang-orangnya. Kalau emang mau ketemuan silahkan, kalau enggak ya enggak. Ya tergantung dari chatnya Iya. apa enggak ya. Oke. Tapi dari sana, apakah ini kan stigmanya orang adalah kalau LGBT itu kayaknya free sex banget deh, atau kadang-kadang kayaknya HIV itu LGBT itu ya stigma yang saya dengar ya, atau yang saya. Kalau dari segi gaya pacarannya, karena saya pacaran sama yang cewek itu kan ada DR nih, otomatis kan nggak ketemu secara langsung nih, cuma beberapa kali aja. Dia di luar kota. Ya kayak gitu, jadi kan otomatis kayak kok gini gitu rasanya, ternyata LDR tuh agak susah juga ya. Terus kalau yang sama cowoknya nih, kita nggak satu daerah sih, nggak beda daerah tapi masih satu gini satu provinsi gitu. Nah, mungkin lebih gimana ya? Saya ngerasa lebih nyaman sama yang cowok karena kan emang kita sering ketemuan gitu kan, sering jalan bareng juga gitu kan. Dan dia kan cowok, saya cowok, jadi kalau misalnya saya ada problem lebih enak aja ngomong ke dia ketimbang ya lebih santai lah kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Kalau sama cewek sih mungkin lebih banyak kayak kita harus banyak ngulangin waktu buat dia gitu, karena kan emang cewek kan butuh perhatian gitu kan, saya ngerti lah. Jadi ya seenggaknya kalau saya sibuk dan nggak ada waktu buat dia, ya dia marah-marah otomatis. Kalau yang waktu kamu sama pria yang marah-marah siapa? Saya. Oke. Kalau dari segi maaf ya ini ya skinshipnya atau menyentuh kulitnya. Nah, saya tidak bilang itu apakah berciuman atau apa, enggak, saya nggak mau. Kalau mau kamu yang lebih bebas atau lebih terserah aja yang mana? Ya cowok lah otomatis. Karena kalau misalnya kita skinship ke cewek, kita tahu batasan. Kayak gitu, kayak ya kalau mungkin cuman tuh wajar lah ya, tapi kalau udah lebih dari itu kita juga wanti-wanti kayak ntar dia kenapa-napa gitu kan, beda urusan lagi gitu. Kalau sama cowok sih lebih bebas, tapi bebasnya juga nggak terlalu bebas-bebas banget kayak gitu. Masih ingat lah kayak yang kakak bilang tadi HIV atau apa gitu kan, penyakitnya tuh kan gimana ya bilangnya ya, di setiap pasangan tuh pasti ada penyakitnya gitu loh. Iya, ada resikonya kayak gitu. Jadi nggak terlalu bebas juga sih sebenarnya, tergantung pribadinya masing-masing aja. Oke, saya lupa nih pertanyaan yang selanjutnya, tapi saya tanya aja apa yang datang ke pikiran saya ya. Kalau
adik An rencana ke masa depannya, apakah akan mencoba merubah supaya tertarik full terhadap wanita, atau ya udah saya jalanin aja, kalau saya memang tertarik 50-50 ya saya jalanin aja? Kalau dimikirin masa depan sih, kalau sekarang yang saya pikirin mungkin 50-50 kayak yang kakak bilang tadi, karena saya juga sempat berpikiran gini, oke, saya pacaran nggak masalah nih mau cewek sama cowok, tapi kalau nikah ya wajib lah sama cewek, toh kita juga harus punya keturunan nantinya kayak gitu. Tapi apakah adik An merasa itu adalah sebuah paksaan dari masyarakat, atau memang adik An merasa, oh saya punya kewajiban untuk melanjutkan keturunan saya? Yang mana? Kewajiban. Lebih kayak keinginan pribadi ya daripada dipaksa ya. Oke. Terakhir nih adik An, saya ingin adik An ngasih dong kata-kata terhadap mereka yang memiliki pandangan bahwa LGBT dan juga kaum yang lain itu berbeda dan tidak sama dengan kita, atau mungkin di bawah kita seperti itu. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan? Termasuk juga kepada teman-teman atau orang-orang yang pernah ngebully adik. Mungkin satu-satu. Yang pernah ngebully dulu deh. Ada yang mau disampaikan nggak? Untuk orang yang sering ngebully ya, kayak yang tadi kakak bilang, kalau orang yang dibully itu tiba-tiba derajatnya naik, kayak langsung berubah gitu kan, siapa tahu dia yang ngebully kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau ngebully boleh untuk bersenang-senang, tapi dipastiin lagi kalau orang yang dibully itu mau gitu. Kalau nggak mau ya otomatis bakal panjang urusannya, kayak kamu bakal berantem atau mungkin lost contact kayak gitu. Jadi lebih baik janganlah ngebully orang yang gimana bilangnya ya, yang lemah dari kalian kayak gitu. Oke, karena kita perlu bedakan juga, ada orang yang ngebully memang untuk menjadi lebih akrab, kayak kita sama teman dekat itu pasti sering ngebully lah, kayak cemen banget sih kayak gitu aja. Itu adalah sebenarnya kayak bisa dibilang candaan ya, tapi ada yang memang benar-benar sengaja ngebully untuk bikin orang sakit hati. Itu yang perlu dibikin hati-hati kali ya. Oke, itu untuk yang teman-teman yang pernah atau sedang membuli kadang-kadang ya temannya. Kalau untuk masyarakat yang masih awam terhadap kaum LGBT sendiri, apa yang mau adik An sampaikan? LGBT itu sebenarnya faktornya tuh banyak. Salah satunya tuh yang baru saya tahu, ternyata LGBT itu bisa bawaan dari lahir karena suatu hormon yang berbeda di dalam tubuh seseorang. Jadi kalau LGBT itu dibilang takdir juga enggak juga gitu, karena LGBT pun bisa berubah kayak gitu. Bisa berubah? Bisa, tergantung kemauan dari pribadi itu sendiri kayak gitu. Semisal contoh dia gay tapi dia pengen berubah, otomatis bisa dengan kemauannya dia sendiri kayak gitu. Dan LGBT juga menurut saya nggak terlalu mengganggu sih, karena dia juga sama seperti kita kan, kita manusia normal, LGBT juga manusia kayak gitu. Jadi lebih menghargai aja sih kalau misalnya mereka punya kekurangan, atau juga kekurangan seseorang bisa menjadi kelebihan buat orang lain lagi kayak gitu. Terus gimana ya, yang menjadi kata-kata saya sih, ya udah, hidup hidupmu, hidup hidup saya kayak gitu. Mungkin Selama kita nggak saling ganggu. iya, selama kita nggak mengganggu hidup orang lain, kenapa hidup kita harus diganggu kayak gitu. Karena yang membedakan manusia bukan orientasi seksualnya, tapi perilakunya, baik atau enggaknya, itu yang membedakan mereka. Benar banget ya adik An. Pertanyaan yang terakhir lagi nih, saya ingin tahu, kalau suatu saat adik An menyadari bahwa salah satu keluarga atau mungkin punya anak nanti yang ternyata mereka adalah LGBT, respon adik An sendiri gimana? Mungkin bakal cari tahu dulu penyebab dia bisa jadi LGBT itu kenapa. Habis itu ya kita kasih arahan lah sepantasnya aja kayak gitu. Kalau misalnya ya LGBT itu salah, tapi kalau emang itu kemauan kamu nggak masalah. Tapi kalau kamu mau berubah, saya dukung kayak gitu. Kalau emang dia nggak mau berubah, ya mungkin itu udah keputusan final dia. Tapi kalau emang dia mau berubah, ya saya sebagai orang terdekat bakal ngedukung untuk dia berubah. Jadi selama masih bisa dirubah adik An akan. Iya. Oke, itu menarik sekali. Kita sudah banyak dapat informasi dan juga pengetahuan dari adik An. Semoga nanti adik-adik yang nonton atau teman-teman yang nonton nanti yang sedang mengalami bullying atau yang merasa orientasi seksualnya berbeda, ketahuilah bahwa kalian itu tidak berubah. Kalian itu tetap manusia. Yang membedakan itu adalah ketika kalian memutuskan untuk berbuat jahat, itu yang akan membuat kalian berbeda. Selama kalian masih berbuat baik, kalian masih manusia dan masih sama dengan yang lainnya.
gitu ya. Sekian untuk episode hari ini. Terima kasih untuk Adik An sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti akan jadi lebih baik lagi, bullying tidak ada lagi dan tidak terjadi lagi, dan mereka yang membuli kamu akan mendapatkan pelajarannya ya, bisa mengetahui bahwa bullying itu berdampak buruk. Thank you, dan kita akan ketemu lagi di episode kedua. Bye.